Setiap negara pastinya punya caranya masing-masing untuk mempertahankan wilayahnya. Tidak diragukan lagi kalau Jepang bisa menduduki posisi terbaik dunia sebagai negara maju. Ini didukung dari berbagai sektor, salah satunya kekuatan militer, dan bahkan kini Jepang menduduki posisi keempat dunia setelah Amerika, Rusia, dan China. Selain itu, dukungan dari Amerika Serikat dan Rusia terhadapnya juga menambah kuat militer Jepang. Lalu bagaimana dengan Indonesia, yang sekarang menduduki posisi ke-15 dunia dan terbaik se-Asia Tenggara? Apa saja perbedaan kedua kekuatan militer yang dimiliki Jepang dan Indonesia? Simak dalam video polemik kali ini. Kalau mengutip lagi dari situs Global Firepower 2021, ditampilkan berbagai posisi indeks kekuatan militer setiap negara, termasuk Jepang dan Indonesia. Dari 142 negara, Indonesia menempati posisi ke-15 dengan indeks kekuatan militernya mencapai 0,26. Sementara Jepang jauh melampaui Indonesia dan berhasil duduk di posisi keempat dengan indeks kekuatan mencapai 0,1599. Besaran angka yang cukup besar ini menjadi PR besar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kekuatan militer yang dimiliki, juga peningkatan dari berbagai sektor. Sementara Jepang semakin menunjukkan tajinya pasca Perang Dunia Kedua, juga Jepang harus terus meningkatkan pertahanan militer untuk melampaui Amerika Serikat, Rusia, dan China. Selanjutnya, kekuatan armada. Perhitungan yang dilakukan oleh GFP atau Global Firepower tersebut juga didukung oleh banyaknya armada, anggaran hingga dipengaruhi juga oleh banyaknya personil atau prajurit yang dimiliki oleh suatu negara. Pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, bagaimana perkembangan kekuatan armada yang dimiliki Jepang dan Indonesia? Kekuatan militer Jepang juga bertumpu pada angkatan darat, laut, dan udara. Selain itu, Jepang juga memiliki persenjataan dan bahan bakar militer. Apa saja? Kita mulai dulu dari jumlah armada darat yang dimiliki oleh Jepang. Untuk kekuatan militer darat, Jepang didukung oleh 1.004 unit tank, sedangkan Indonesia hanya memiliki 314 unit. Jepang memiliki 5.500 unit kendaraan lapis baja, sedangkan Indonesia masih kalah jauh dan hanya memiliki 1.444 unit kendaraan lapis baja. Selanjutnya, Jepang memiliki 214 unit artileri gerak, sedangkan Indonesia masih 153 unit artileri gerak. Jepang unggul dengan jumlah artileri dereknya sebanyak 480 unit, sedangkan Indonesia hanya 413 unit. Jepang juga memiliki 99 unit proyektor roket, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki proyektor roket. Mengingat negara kita Indonesia adalah negara maritim dan berbatasan langsung dengan beberapa negara lain, apakah kekuatan armada kita lebih besar dari Jepang? Kita simak saja penjabarannya. Kekuatan laut armada laut yang menopang kekuatan militer Indonesia adalah 181 unit kapal patroli, 4 unit kapal selam, dan 11 unit kapal perang. Untuk kapal perusak dan kapal induk kita belum punya sama sekali. Sementara Jepang punya sebanyak 37 unit kapal perusak dan 4 unit kapal induk. Untuk kapal fregat kita masih unggul dibanding Jepang karena memiliki 7 unit fregat dan 24 unit korvet. Sedangkan Jepang punya 6 unit korvet dan tidak memiliki fregat sama sekali. Selain itu, Jepang juga memiliki kekuatan laut yang ditopang oleh 6 unit kapal korvet, 6 kapal patroli, 20 unit kapal selam, dan 21 unit kapal perang ranjau. Yang terakhir, kekuatan armada udara Jepang dan Indonesia. Kekuatan armada udara Jepang memang tidak bisa diremehkan. Ini karena Jepang sudah digadang-gadang sebagai negara dengan kecanggihan teknologi terbaik dunia. Kecanggihan teknologi inilah yang dimanfaatkan Jepang untuk terus menambah kekuatan militernya, baik di sektor darat, laut, dan udara. Kita lanjutkan, untuk kekuatan armada udara, Jepang ditopang oleh 256 unit pesawat tempur. Sementara Indonesia hanya memiliki 172 unit pesawat tempur saja. Jepang juga memiliki 17 unit pesawat serangan khusus, 61 unit transport militer, 162 unit pesawat misi khusus, dan 552 unit helikopter militer. Sementara untuk helikopter serang, Jepang unggul dengan jumlah 119 unit helikopter serang, sedangkan Indonesia hanya memiliki 23 unit pesawat serang. Sementara itu, jumlah armada lain yang dimiliki Indonesia juga tidak main-main. Armada udaranya ditopang 41 unit jet tempur, 15 unit helikopter serang, pesawat latih 126 unit,
dan 66 unit pesawat angkut. Setelah membahas soal kekuatan armada, kini kita menilik jumlah personil yang dimiliki Jepang dan Indonesia. Meski berada di posisi ke-15 dunia, namun kekuatan militer Indonesia berada di tingkatan terbaik jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, contohnya Singapura. Ini karena Indonesia ditopang oleh 1.080.000 personil tentara. Jika dirincikan 400.000 personil yang aktif, 400.000 personil cadangan, dan jumlah paramiliter sebanyak 280.000 personil. Sementara Jepang meski berada di posisi keempat, namun Jepang tidak memiliki personil militer sebanyak yang dimiliki Indonesia. Jepang hanya memiliki 309.000 personil dan hanya 250.000 diantaranya yang merupakan personil aktif, 55.000 personil cadangan, dan 14.000 personil paramiliter. Jumlah ini didukung oleh luasnya wilayah dan jumlah penduduk tiap negara. Jika melihat kembali ke sensus penduduk Indonesia tahun 2022, kini berjumlah 275 juta jiwa. Ini menyebabkan Indonesia masih menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk terpadat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan menurut laman Wikipedia, Jepang menduduki posisi ke-11 dunia, tembus memiliki 125 juta jiwa penduduk per Mei 2020 termasuk penduduk asing. Jadi, bisa dipastikan semakin banyak jumlah penduduknya, semakin besar juga jumlah personil tentara yang dimiliki. Jelas, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Jepang. Hal ini dimanfaatkan baik oleh Indonesia untuk terus menghimpun pemuda-pemudi terbaik untuk masuk TNI. Selain didukung oleh jumlah armada dan jumlah personil yang dimiliki oleh Jepang dan Indonesia, kedua negara ini juga ditopang oleh jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh kekuatan militer. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan merawat armada perang. Menurut Global Firepower, Indonesia sendiri menganggarkan 9,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 133 triliun rupiah. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua se-Asia Tenggara dengan anggaran militer terbesar. Meski begitu, anggaran tersebut dinilai belum cukup dan masih diminta untuk terus ditingkatkan untuk anggaran tahun 2023. Sementara itu, kita masih tertinggal jauh dari Jepang yang menganggarkan anggaran militer sebesar 5,59 triliun yen atau 40 miliar dolar Amerika Serikat. Dan jika dirupiahkan, jumlahnya mencapai 594,8 triliun rupiah. Jepang juga terus berusaha untuk meningkatkan anggaran militer dan berharap bisa disetujui untuk menambah anggaran 11 triliun yen. Dengan anggaran tersebut, Jepang berusaha untuk menjadi peringkat ketiga dengan anggaran militer terbesar dunia. Selain itu, beragam gemuruh dan senjata nuklir di berbagai negara membuat Jepang khawatir dan membantu membangun dukungan publik untuk belanja militer yang lebih banyak dari sebelumnya.